Halo semuanya, teman-teman guru sekolah minggu. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Kali ini Kak Fuye ingin berbagi, tapi bukan tentang permainan, bukan juga tentang alat peraga. Tapi ini sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu sebuah renungan berjudul Menemukan Kembali Kasih Karunia Tuhan. Ya, menemukan kembali kasih karunia Tuhan. Seringkali ya di dalam kehidupan kita merasa putus asa, merasa sangat berdosa, merasa nggak pantas ya untuk melayani di sekolah minggu atau bahkan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Barangkali sering ya seperti itu ya, karena kita sudah berbuat dosa atau berbuat yang gak baik, kita merasa malu ya, merasa gak enak hati, merasa tidak damai sejahtera. Nah sebetulnya semua itu adalah tipu daya iblis ya, membuat kita merasa gak enak hati, merasa gak damai sejahtera, menganggap bahwa Tuhan gak mengampuni dan terlebih lagi menganggap diri kita tidak pantas. Nah kenapa kita bisa seperti itu ya? Mungkin kita kurang memahami, atau mungkin kita merasa nggak dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu membuka jalan keluar untuk kita kembali ya. Di sini Kak Fuye mau ajak nih baca dari Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih karunia Tuhan. Seperti apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan untuk semuanya, pengampunan untuk semuanya ya. Dan Kak Fuye yakin semua guru sekolah minggu pasti percaya sama Tuhan Yesus ya. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, dosa kita ditebus, kita dilayakkan kembali untuk melayani. Jangan sampai kita tertipu ya dengan tipu daya iblis. Kenapa Kak Fuye bilang tipu daya iblis? Karena iblis suka sekali membuat kita merasa ragu ya, merasa bingung. Dosa pertama kita lihat Adam dan Hawa, mereka dibikin bingung ya, dibikin meragukan firman Tuhan, dibikin meragukan kasih Tuhan ya. Nah begitu juga kita saat ini mungkin dosa ya kita yang bikin, tapi rasa ragu-ragu, rasa kita takut untuk kembali. Nah itu semua ada tipu daya iblis yang tidak menginginkan kita kembali pada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bercerita di Alkitab tentang anak yang hilang ya. Anak yang hilang, anak yang sudah berdosa, tapi Tuhan Yesus bilang dilayakkan untuk kembali mendapat pengampunan dari Bapaknya. Begitu juga Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita, membuat kita layak untuk melayani kembali tanpa ada syarat ya. Sama yang di perumpamaan itu kan nggak ada syaratnya ya. Ketika anak itu kembali, bapaknya nggak bilang kamu harus bayar dulu, kamu harus kerja dulu. Nah walaupun di situ anaknya pengen bilang ya, wah aku jadi pegawai bapak aja, aku kerja aja sama bapak. Tapi bapaknya bilang, no, kamu adalah anakku, ayo datang ikut sama aku. Begitu juga ketika Tuhan Yesus melayakkan saudara-saudara kembali ya, untuk melayani di sekolah minggu, layanilah dengan damai sejahtera. Bukan melayani karena rasa bersalah, karena rasa berdosa, karena pengen menebus dosa. Bukan, dosa kita sudah ditebus. Kita melayani dengan damai sejahtera karena bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah mengampuni kita. Percaya pada Tuhan Yesus, dan kita ingin dekat terus, jangan sampai dibingungin lagi sama iblis. Dengan apa? Dengan tentunya membaca Alkitab setiap hari, untuk memahami lagi bahwa kasih karunia Tuhan tuh lebih besar dari apapun. Kenapa lebih besar ya? Karena dosa itu bukan sesuatu yang bisa kita bayar sendiri, bisa kita tebus, nggak bisa. Uang kita bisa cari ya, kekurangan uang kita bisa cari. Sakit secara fisik kita bisa ke dokter, sakit secara kejiwaan kita bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Tapi ketika dosa, gimana gantiinnya? Gak bisa itu digantiin, karena kita berbuat dosa itu sering mungkin ya, berulang-ulang. Dosa hanya bisa ditebus dengan apa? Tadi percaya dengan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dengan pengampunan. Itulah makanya kita temukan kembali kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang lebih besar dari apapun juga. Jangan rendah diri ya kalau kita merasa miskin, merasa nggak pinter, merasa nggak kaya, nggak cakep, nggak keren. Jangan merasa rendah diri, karena kita udah dapat yang lebih dari itu semua, yaitu kasih karunia pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan tentunya ketika kita sudah mendapat kasih karunia, Kak Fuye bilang apa yang kita lakukan bukan karena kita merasa berdosa, merasa bersalah, harus nebus, bukan. Tapi karena merasa bersyukur kepada Tuhan, kita mau melayani anak-anak kita mau jadi jembatan kasih karunia Tuhan kepada semuanya, supaya anak-anak juga paham bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Walaupun keluarga mereka mungkin broken home ya, sering berantem, mungkin keluarganya nggak lengkap, mungkin mereka ada kekurangannya sebagai anak. Tapi kita ajarkan sebagai kita ya yang sudah mengalami kasih karunia, ya dong, kalau kita nggak ngalamin kita nggak bisa bagiin kan ya. Kita mau bagikan bahwa kita ada Tuhan
dari Tuhan Yesus yang mau mengasihi semuanya, mau menerima anak-anak semuanya ya, sebagai bagian dari kerajaan Tuhan nantinya. Ingat loh, bagian dari kerajaan Tuhan ya, seperti anak yang hilang diterima jadi bagian keluarga. Kita juga bagian dari keluarga kerajaan Tuhan ya, keluarga dari Tuhan Yesus nanti di surga. Itu yang suatu hal yang membuat kita bahagia, membuat kita senang ya di sini ya. Mungkin di dunia kita seperti orang kekurangan, tapi Tuhan menjamin nantinya hidup kita akan bahagia, akan baik. Layani Tuhan karena kita ingin bertumbuh dalam kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga renungan tadi tentang menemukan kembali kasih karunia bisa membuat kita semakin semangat lagi dalam melayani. Dan di sini juga Kak Fuye mau mengingatkan lagi ya, supaya nggak ketinggalan bahwa Kak Fuye juga menyediakan naskah drama Paskah Anak. Siapa yang belum ada acara Paskah bisa nih ya. Hanya 25.000. Ini gampang banget untuk anak-anak bermain drama, untuk anak-anak memahami lagi tentang kasih karunia Tuhan Yesus, yaitu pengampunan dan penebusan dosa. Bila tertarik bisa hubungi di 0813-852-17327, di mana selain naskah drama ini ada juga video kreatif, video cara membuat game sekolah minggu, video 5 pelajaran tentang iman. Bisa tanya-tanya ya nanti di nomor ini di 0813-852-17327. Mau tanya-tanya boleh, mau langsung beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita semua pelayanan yang baik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu ya, dadah.